Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jun Serante, mahasiswa Universitas 19 November, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani, semester 1 kelas B. Saat ini saya akan membawakan materi tentang filsafat, di mana filsafat itu berasal dari kata philos dan sophein. Philos bisa berarti mencintai, mencari, atau pencarian. Sementara istilah sophie bisa diartikan cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Sehingga filsuf adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi jikalau ada orang yang mengaku filsafat dan sudah mengklaim menemukan kebenaran atau kebijaksanaan, itu sebenarnya belum menjadi seorang filsuf. Filsuf pertama di dunia adalah Thales, memiliki pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air. Thales juga memiliki murid bernama Anaximandes yang mengatakan bahwa kehidupan ini berasal dari air. Jadi sebetulnya teori evolusi dikemukakan oleh Charles R. Darwin itu bukan hal yang baru. Anaximandes sudah mengemukakan itu, tetapi karena tidak didukung oleh data yang valid serta empiris, jadi masih sangat lemah. Filsuf berikutnya adalah Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Mengapa ia mengatakan dunia ini tercipta dari api? Heraklitus mengatakan bahwa dunia ini berasal dari api karena dia hidup di kaki gunung berapi, dan setiap harinya itu dia sering melihat percikan api. Itulah sebabnya Heraklitus mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Kemudian filsuf yang ketiga adalah Parmenides, mengatakan bahwa dunia ini berasal dari diciptakan oleh satuan terkecil. Tetapi ia tidak mengatakan secara pasti apa itu. Satuan terkecil bisa kita ambil contoh sebuah tembok. Ketika sebuah tembok kita dalami, di situ ada sebuah semen, dan dalam semen itu ada butiran semen. Di situ ada pasir, dan di dalam pasir itu masih ada butiran-butiran pasir. Di dalam pasir itu masih ada butiran-butiran pasir. Nah, mungkin yang dimaksudkan oleh Parmenides ini adalah ini satuan terkecil filsuf yang keempat. Pemikiran Demokritis mirip seperti Parmenides, hanya saja dia memunculkan istilah atom, bahwa dunia ini tercipta oleh yang namanya atom. A itu tidak dan tom itu berbagi. Jadi atom itu adalah satuan yang tidak terbagi. Atom itu sudah muncul di daerah Demokritus. Keempat filsuf ini adalah yang pertama kalinya hadir di dunia. Tetapi yang menarik adalah kenapa Thales mengatakan dunia ini diciptakan oleh air. Ini sebetulnya karena dia tinggal di pinggir pantai. Setiap hari dia melihat air, sehingga ia menimbulkan dunia ini berasal dari air. Jadi bisa kita lihat sebetulnya bahwa ilmu pengetahuan modern adalah dibangun oleh argumen-argumen seperti ini, yang sebetulnya secara rasio, secara empiris tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan hanya baru pada tataran opini saja atau argumen. Nah, para filsuf di dunia ini sering juga disebut sebagai para filsuf alam,
Kenapa? Ya, karena pemikiran mereka baru menafsirkan tentang alam, juga berupaya membuat pemikiran bagaimana alam semesta ini tercipta. Nah, pertanyaan yang sering kali muncul juga adalah, apakah dengan belajar filsafat akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Argumen ini seperti tidak bisa kita benarkan, karena filsafat sebenarnya mode of thinking atau cara berpikir. Jadi tergantung bagaimana saya dan Anda ingin menggunakan filsafat itu. Kita bisa menggunakan filsafat untuk memperkuat doktrin agama. Misalnya di era filsafat skolastik muncul filsafat-filsafat. Misalnya Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Santo Agustinus beberapa membuktikan surga dan neraka dengan meminjamkan pemikiran Plato. Thomas Aquinas berupaya memberikan keberadaan Tuhan dengan meminjam pemikiran Aristoteles tentang causa sul atau causa prima, atau penggerak yang tak tergerakkan. Inilah mengapa Bertrand Russell mengatakan bahwa sesungguhnya filsafat itu adalah lahan kosong yang dipeributkan ilmu pengetahuan agama. Demikianlah materi filsafat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat siang dan salam sejahtera.